Hai semuanya, saya Steven. Nah, kita mau lihat mama saya lagi ngapain nih. Hai Ma, mama lagi ngapain? Hai anak mama, mama lagi masak nak. Oh, mama lagi masak. Oh iya, hai teman-teman, ini mama saya. Hai semuanya, saya mamanya Steven. Oke. Nah, teman-teman, ini papa saya. Hai, saya Papa Steven. Kami semua Keluarga Steven Huta Barat. Mama, Ya nakku, Mama tahu gak hari ini bulan apa? hari ini bulan Oktober. Maksudnya ada apa di bulan Oktober ini, Ma? Ada apa ya? Yang mama tahu kalau di bulan Oktober itu adalah hari ulang tahunnya abang dan papa. Dan juga Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, mama lupa. Bulan ini hari Sumpah Pemuda ya. Oh, Iya. abang tahu nggak hari Sumpah Pemuda itu kapan? Tanggal berapa? Tanggal 28, Ma. Oh iya bener, tanggal 28 Oktober. Iya. Mama bisa gak jelaskan tentang Hari Sumpah Pemuda itu? Papa bisa jelaskan nggak Pak? Mama aja lah yang lebih detail menjelaskan. Oke, ntar ya, Mama akan menjelaskan Hari Sumpah Pemuda. Oke, Mama mau cerita ya. Oh iya, Ma. Sekalian juga cerita sama teman-teman ya. Ya, jadi Abang tahu kalau Sumpah Pemuda itu adalah suatu janji yang diikrarkan oleh para pemuda pada masa penjajahan dulu ya nak ya. Jadi sebelum isi Sumpah Pemuda itu dicetuskan, sebenarnya sudah ada terlebih dahulu dilakukan sebuah kongres. Nah, itu kongres pertama. Itulah kongres yang pertama sekali dilakukan oleh seluruh perhimpunan pemuda yang ada di tanah air. Ya, jadi pada saat itu para pemuda yang ada di tanah air Indonesia ini, mereka itu melakukan sebuah kongres itu pada tahun 1926 nak. Abang tahu nggak pada tahun 1926 itu tepatnya di bulan April, yang mama ingat seperti itu. Jadi para pemuda itu terdiri dari pemuda-pemuda yang ada di tanah air ini, perhimpunannya mulai dari Yong Ambon, Yong Batak, ya kan, terus Yong Sumatera, ya kan, Yong Betawi. Mereka itu kan Bang melakukan kongres, menyatukan pendapat, menyatukan visi dan misi, bahwa mereka menyatakan diri bersatu. Tapi ternyata kan Bang, hasil dari kongres itu nak, itu tidak berhasil karena adanya ketidaksepahaman dari para pemuda yang ada di seluruh tanah air. Karena mereka masing-masing mengedepankan ego mereka, bahasa mereka. Karena perbedaan bahasa, nah kan itu kan dari beberapa suku, ada suku Batak, suku Jawa. Mereka pada saat itu belum bersatu dalam bahasa. Akhirnya dibubarkanlah kongres pertama itu. Pada tahun 1926 itu hasil kongres pertama itu dibatalkan. Jadi setelah itu diputuskan untuk
untuk tidak digunakan lagi. Para pemuda semua yang ada di Indonesia semuanya itu mereka berkumpul lagi. Mereka berpikir bagaimana ya caranya supaya bisa kita bersatu lagi nih. Apa yang harus kita perbuat? Udahlah, yuk kita buat lagi kongres yang kedua. Nah, di situ muncul ide, dibuatlah Kongres Pemuda yang kedua pada tahun 1928 di bulan Oktober. Nah, kongres kedua ini berlangsung 2 hari. Bayangin 2 hari untuk menyatukan ide. Lama juga ya, Ma? Iya, lama. Jadi selama 2 hari akhirnya dimulai tuh dari tanggal 27 tuh Bang. 27, 28. Nah, akhirnya di tanggal 28 ini para pemuda yang hadir pada saat itu, yang jumlah yang hadir nih para pemuda itu jauh lebih banyak dari kongres yang pertama. Jadi di kongres kedua itu jumlah kelompok perhimpunan pemuda itu jauh lebih besar lagi yang hadir di dalam kongres itu. Jadi semakin banyak suara, semakin banyak pendapat, ya kan? Semakin banyak masukan-masukan, ide-ide yang cemerlang, ya kan? Nah, di tanggal 28 dibuatlah suatu janji. Nah, janji yang mereka buat itulah yang kita kenal saat ini. Namanya Sumpah Pemuda. Sudah tahu Abang itu sekarang? Sudah, Ma. Jadi Sumpah Pemuda ini memiliki makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan karena Sumpah Pemuda ini, seluruh pemuda yang ada di Indonesia ini bersatu menjadi kuat. Mereka tidak bisa terpecah belah. Kenapa? Karena mereka terikat dengan isi Sumpah Pemuda tersebut. Ya, isinya isinya itu mereka menyatakan bahwa mereka itu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, karena sumpah itulah maka rakyat Indonesia bisa bersatu padu menjalin persatuan dan kesatuan. Dan itu juga merupakan dari perwujudan dari kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Abang tahu nggak itu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Tahu, Ma. Apa coba itu Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Iya benar, itu dia. Jadi kan itu tadi isi sumpahnya, mereka sudah menyatakan kebersamaan mereka, kebersatuan mereka. Mereka bersatu di dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Karena bahasanya sudah satu, yaitu bahasa Indonesia. Iya benar, bahasa Indonesia. Jadi karena mereka semua menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada lagi kesalahpahaman. Walaupun dia itu dari misalnya si Poland itu berasal dari Bali, mereka tidak mesti pakai bahasa Bali, tapi pakai bahasa Indonesia untuk menyatakan pendapat. Sehingga pemuda-pemuda yang dari Batak, dari Ambon, dari Papua itu memahami apa yang disampaikan oleh pemuda yang ada di Bali, ya kan? Jadi karena kebersamaan itu, kebersatuan itu kita bisa melawan penjajah, ya kan? Itu dia nak. Udah paham anak mama? Sudah, Ma. Nah itu maknanya tadi ya. Tapi kalau abang misalnya kurang jelas apa yang mama sampaikan, abang bisa bertanya juga dengan ibu guru dan bapak guru di sekolah, ya kan nak? Iya. Ya, jadi kalau kita sebagai pemuda sekarang, bagaimana kita mewujudkannya itu nak? Ya ini, abang sekarang belajar daring-daring, abang harus ingat Sumpah Pemuda itu. Jadi pemuda zaman dulu aja memiliki semangat yang kuat. Jadi hanya dengan masalah corona ini kita tidak boleh menjadi lemah, tapi harus menjadi kuat supaya bisa semakin maju lagi, ya kan?
tidak putus asa meskipun kita harus belajar dari rumah. Ya kan, Nak? Iya. Menurut Abang seperti itu tidak? Sepertinya seperti itu ya. Iya, harus memang seperti itu. Jadi walaupun daring, Abang harus semangat belajarnya. Tidak masalah, di rumah dibuka bukunya, dipelajari. Harus jangan menyerah. Kalau ada yang tidak diketahui, bisa bertanya sama ibu gurunya. Seperti Abang, kalau nggak tahu, seperti kemarin Abang PKN kurang mengerti, Abang nelpon siapa? Miss Esther, ya kan? Iya, dan Miss Esther kan menjelaskan sama Abang sehingga Abang menjadi paham, ya kan? Nah itu dia. Walaupun kita menghadapi corona ini, kita nggak usah takut, ya kan? Ya kan? Kita harus lebih bagus, lebih kuat lagi dari pemuda zaman dulu, ya kan? Para pahlawan-pahlawan kita itu, ya kan, Nak? Jadi kita harus bangkit melawan virus corona ini, ya. Walau daring, kita tetap semangat. Ya, ngomong-ngomong, Pak, gimana kalau kita mengucapkan Sumpah Pemuda? Oke. Nanti kita sama-sama kita mengucapkannya ya. Iya. Kayaknya itu ide yang bagus itu kita melakukan itu. Gimana, Bang? Menurut Abang? Bagus mah idenya. Oke. Baik, kita akan mengucapkan Sumpah Pemuda ya bersama-sama ya. Yuk, Ya. kita kemon. Oke, mari kita lakukan Sumpah Pemuda. Oh, ya, sebelum kita memulai Sumpah Pemuda, Mama memperkenalkan diri dulu. Pakaian adat yang Mama gunakan ini. Ini adalah pakaian dari daerah Nias. Nah, yang saya gunakan adalah pakaian dari daerah Bali. Dan ini yang saya gunakan pakaian dari Batak Toba. Oke. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Teman-teman, sekian dulu ya vlog keluarga saya tentang Sumpah Pemuda. Sekian dari kami, terima kasih.